tanpa konfirmasi kepada narasumber yang lain atau yang diberitakan, tentu ini melanggar kaidah kode etik jurnalistik gitu ya. Tapi yang jelas ke depan supaya tidak ada miskomunikasi soal itu, kita akan berkunjung ke teman-teman media menggunakan hak jawab kita, sekaligus memberikan informasi yang seluas-luasnya berkaitan dengan tuduhan klien kita yang dituduh melakukan intimidasi. Mas Indu, bisa dijelaskan bagaimana proses awal Ibu Sulis ini kemudian didampingi Peradi untuk dalam kasus UMK ini? Ya, terima kasih. Kita menjelaskan, saya Sindu Arif dan didampingi oleh rekan saya Sukarman, atau nama panggungnya Karman Sastro, artis ya. Jadi dalam hal ini kita mewakili DPC Peradi Kota Semarang. Pada dua hari yang lalu itu ada anggota sekaligus Dewan Penasehat DPC Kota Peradi Semarang, DPC Peradi itu mendapat pengaduan dalam arti untuk meminta perlindungan hukum, dalam arti pendampingan, dan dari ketua yakni Bapak Broto Hastono menunjuk kita membentuk tim untuk melakukan pendampingan. Kemudian pada hari kemarin dan hari ini kita menggali data-data dulu sebelum melakukan upaya hukum. Dan kalau kemarin data itu adalah mengenai, secara intinya adalah penonaktifan dari klien kami. Akan tetapi ini hari Rabu ada informasi yakni pemberhentian sebagai dosen tetap kepada klien kami. Jadi kami masih menunggu surat tersebut dari UMK, kemudian baru akan mengajukan upaya hukum. Ini kita masih menggali data dan sambil menunggu baru kita akan menentukan upaya hukum apa. Mungkin dari saya itu boleh ditambahi sama Pak Karman. Jadi pada substansinya kita pengen melakukan respon atas situasi publik ya, berkaitan dengan pemberitaan tudingan terhadap klien kita yang dituduh melakukan intimidasi terhadap mahasiswi. Nah, secara substansi pula klien kita sudah memberikan statement informasi bahwa tak pernah merasa dan tak pernah melakukan intimidasi terhadap mahasiswi. Jadi kalau kemudian penonaktifan dan rekomendasi Senat UMK diberhentikan hanya persoalan tuduhan intimidasi, ini yang menurut kita tidak mendasar pada hukum. Sehingga kalau demikian adanya, maka tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kepastian hukum, kita akan menempuh upaya hukum. Nah, sebelum menempuh upaya hukum ini memang kita masih mendapatkan informasi soal rekomendasi Senat pemberhentian sebagai dosen tetap, sehingga hari ini kita juga belum mendapatkan surat keputusan mengenai pemberhentian itu. Jadi kita masih posisi menunggu kepastian surat pemberhentian sebagai dosen tetap.
Nah, ke depan pasti kita akan melakukan upaya hukum terkait dengan pemberhentian ini. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan situasi atau tudingan terhadap klien kita yang dituduh melakukan intimidasi. Saya rasa ketika kasus ini bergulir ke publik, maka kita harapkan publik juga objektif dalam melihat situasi ini, dan jangan kemudian pihak-pihak lain memperkeruh suasana publik sehingga kemudian berdampak terhadap klien kita. Nah, kita terbukti bahwa kita mendapatkan data-data informasi bahwa ada desakan-desakan ya dari berbagai pihak supaya klien kita itu diberhentikan. Nah, kalau kemudian mendasarkan pada desakan-desakan ini yang kemudian kita prihatinkan dan kita sayangkan gitu. Kira-kira begitu yang pengen kita sampaikan ke publik, Mas. Kembali ke belakang, ketika dinonaktifkan itu ada kemudian komunikasi antara Bu Sulis dengan pihak kampus atau bagaimana? Kalau selama ini karena kita surat kuasanya itu baru kemarin, sehingga kita belum pernah sama sekali komunikasi dengan rektor ataupun komunikasi dengan yayasan. Tapi yang jelas pasca ini kita sudah menyiapkan surat secara resmi juga atas nama kuasa klien kita untuk kemudian meminta informasi kejelasan mengenai situasi di publik kepada Yayasan UMK. Ini surat baru kita kirimkan, kita kirimkan via email gitu. Satu situasinya adalah klien kita itu kemarin mendapatkan pemberitaan yang begitu luar biasa, tetapi masih dalam satu sudut pandang. Jadi kalau kemudian kita ngomong soal media, maka hak bagi klien kita juga untuk memberikan tanggapan atau hak jawab yang itu diatur di dalam undang-undang pers. Maka kemudian ada rencana juga ke depan kita pengen berkunjung ke media-media yang memang memberitakan tanpa melakukan konfirmasi kepada klien kita. Ya, selain menjaga silaturahmi, ini adalah bagian dari hak kita untuk menggunakan hak jawab supaya informasi yang disuguhkan kepada publik itu adalah objektif. Nah, soal permintaan maaf atau tidak, mungkin ini hanya persoalan miskomunikasi ya menurut saya, sehingga maka perlulah ada ketemu dengan pihak-pihak yang kemudian ada erat kaitannya dengan perkara ini gitu. Tapi dari apa yang kemudian dirasakan itu atau kemudian dianalisa, pemberitaan yang dilakukan sudah melakukan proses konfirmasi atau tidak? Nah, soal konfirmasi atau tidak tentu yang tahu klien kita, Mas, karena kita mendasarkan surat kuasa baru kemarin ya. Tetapi kalau kemudian kita melihat ada pemberitaan yang memang dalam satu sudut pandang ya, tanpa konfirmasi kepada narasumber yang lain atau yang diberitakan, tentu ini melanggar kaidah kode etik jurnalistik gitu ya. Nah, soal ini sudah terkonfirmasi atau belum, tentu klien kita yang mengetahui soal itu gitu. Tapi yang jelas ke depan supaya tidak ada miskomunikasi soal itu, kita akan berkunjung ke teman-teman media menggunakan hak jawab kita, sekaligus memberikan informasi yang seluas-luasnya berkaitan dengan tuduhan klien kita yang dituduh melakukan intimidasi. Kira-kira akan dilakukan kapan? Secepatnya, Mas. Jadi dalam minggu ini pertama kita sudah kirim surat via email kepada yayasan berkaitan dengan proses komunikasi itu, sekaligus kita minta kejelasan informasi soal rekomendasi Senat tentang pemberhentian sebagai wakil rektor 1, dan yang kedua mungkin kita siapkan secepatnya juga ke beberapa pihak, termasuk salah satunya adalah organisasi profesi media, supaya terjalin komunikasi yang baik dan objektif di dalam konteks pemberitaannya.